Halo teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya, dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, saya ingin membuat satu tanggapan ya teman-teman, terhadap video saya yang berbicara tentang, yang membahas tentang pendeta GL. Seperti kebiasaan saya selalu menghargai setiap komentar yang diberikan terhadap video saya oleh teman-teman, dan bentuk penghargaan tersebut salah satunya adalah saya pasti membaca komentar dari teman-teman ya, karena memang membuat komentar itu tidak mudah sebenarnya ya. Orang-orang yang memberikan komentar biasanya pasti yang menonton video itu dari awal sampai selesai. Jadi saya sangat menghargai teman-teman yang memberikan komentar ya terhadap video-video saya. Dalam video saya yang kedua, yaitu yang menanggapi tentang pendeta GL, banyak teman-teman yang sepakat dengan saya ya, bahwa tidak sepantasnya seorang pendeta bersikap seperti itu ya, dimana beliau ini ya sudah mengambil alih tugas penyidik kepolisian ya, dan kemudian hanya dengan mendengarkan satu kesaksian saja ya, atau cerita dari CP, kemudian beliau dengan mudahnya mendatangi keluarga Brigadir Joshua untuk mengintimidasi mereka ya. Padahal Alkitab juga sudah mengajarkan kalau saksi itu hanya satu saja, apalagi ini korban saja, begitu ya, itu secara hukum tidak berlaku, tidak bisa diterima sebagai sebuah fakta kebenaran. Minimal 2 saksi, ya, itu baru bisa diperhitungkan sebagai sebuah kasus atau sebagai sebuah fakta, teman-teman. Nah, berhubung ini pihak kepolisian pun sudah selesai dengan kasus pelecehan seksual yang tidak pernah terjadi, karena memang tidak ada fakta dan tidak ada bukti untuk itu. Makanya kasus ini di SP3-kan, teman-teman. Nah, dari banyaknya komentar-komentar teman-teman yang saya baca, ada beberapa saja yang kontra dengan saya. Sebenarnya tidak kontra juga ya, hanya mereka mengatakan tidak perlu dibahas lagi ya, tidak perlu diperpanjang ya. Bukankah pendeta Gilbert sudah meminta maaf? Betul ya, pendeta Gilbert sudah meminta maaf. Nah, tetapi ada masalah yang tersisa ya, dimana di dalam meminta maaf tersebut itu pendeta GL tidak menarik kembali pernyataannya ya, tidak menarik kembali pernyataannya bahwa sudah terjadi pelecehan seksual ya yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap PC, tidak pernah menarik kembali. Itu persoalannya. Dan yang kedua, isi WA ya, isi WA atau japri atau chat antara pendeta GL dengan ayahanda dari Joshua, yaitu Bapak Samuel Huta Barat ya, itu sangat mengganggu ya, mengganggu kita semua sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang yang percaya ya, dimana isi chat tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendeta. Lalu mengapa pula seorang Rina Solihin dan banyak teman-teman yang lain, para YouTuber juga menanggapi itu, juga merespon ini, juga membahas ini. Mengapa? Mengapa ini penting untuk dibahas? Mengapa ini penting untuk ditanggapi? Ya. Tujuannya hanya satu, yaitu di mana kebenaran harus dinyatakan. Ya. Ada tertulis
kami tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang bisa kami perbuat adalah untuk kebenaran. Itulah esensinya seorang apologet atau seorang penginjil. Ya, mungkin berbeda dengan teman-teman yang tidak berprofesi sebagai seorang apologet atau seorang penginjil. Tapi kalau bagi kami, karena kami adalah dalam posisi sebagai seorang apologet dan sebagai seorang penginjil, bagi kami itu sangat penting untuk dibahas. Untuk apa? Supaya kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus ini. Ya, bagaimana seorang Kristen, bagaimana seorang gembala, bagaimana seorang pendeta harus bersikap bijaksana dan arif dan berhikmat. Tentunya bukan hikmat dunia, bukan berdasarkan hikmat dunia, tetapi hikmat Allah. Ya teman-teman. Nah, kemudian Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab juga mengajarkan kepada para apologet dan penginjil. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Teman-teman, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan segala pengajaran artinya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan asumsi kita, bukan berdasarkan pemikiran kita, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, itulah yang mendasari ya para apologet seperti saya dan teman-teman untuk menanggapi kasus ya pendeta GL ini, teman-teman. Ya. Kemudian kita juga diajarkan, ya, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain daripada itu, dari si iblis. Jadi kalau salah kita katakan salah, benar kita katakan benar. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kita. Ya, walaupun kita seorang Kristen dan kita tidak tabu loh untuk mengkritik pendeta atau untuk mengkritik gembala kita, tidak tabu. Kalau sebenarnya, kalau memang dia salah, kita harus nyatakan kesalahan itu. Kalau dia benar, kita harus nyatakan kebenaran itu. Ya, jadi berbeda dengan sebelah begitu. Kalau di sebelah yang penting seiman, salah mau salah itu harus dibela. Memang kita berbeda teman-teman. Ya, dalam ajaran kekristenan kita dinasehatkan untuk saling mengingatkan, saling menasehati, saling menegur untuk sebuah kebenaran. Ya, kita walaupun kita bukan pendeta, walaupun kita hanya jemaat biasa, tetapi kalau pendeta salah, kita harus berani menegur. Ya, kita harus berani menegur teman-teman. Kita harus berani menasehati. Ya, nah apalagi memang tugas seorang penginjil itu tidak mudah. Ya, harus menyatakan apa yang salah, harus menegur, harus menasehati. Supaya apa? Supaya umat ini bisa terproteksi dari bermacam-macam hal yang bisa menyesatkan. Ya. Dari hal-hal yang bisa menggerus iman dari orang-orang percaya. Ya, dari semua hal harus kita jaga, teman-teman. Nah, kemudian ada yang berpendapat, ya, pendeta Gilbert memang salah. Bukankah dulu nabi-nabi juga berbuat kesalahan? Jadi kita tidak boleh menghakimi. Ya, jangan menghakimi. Begitu. Wow. Ini kata menghakimi itu banyak disalahpahami, teman-teman. Ya. Kata menghakimi itu salah satu kata yang empuk sekali. Kata yang powerful sekali untuk dipakai untuk membiarkan sebuah kesalahan. Ya, jangan menghakimi.
Ya, begitu gampangnya mengucapkan jangan menghakimi. Dengan kata jangan menghakimi, artinya kita kalau ada orang berbuat salah ya biarkan sajalah, ya kan? Kalau ada orang yang nggak benar biarkan sajalah, toh hakimnya Tuhan, begitu. Ya, teman-teman, izinkan saya untuk sedikit mengoreksi. Izinkan saya untuk sedikit mengoreksi penggunaan tentang kata jangan menghakimi. Izinkan saya untuk sedikit mengoreksi tentang kalimat jangan menghakimi. Ya. Jangan salah teman-teman. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menghakimi dengan adil. Jangan menghakimi itu dimaksudkan adalah kalau seseorang itu menghakimi seseorang secara tidak adil, ya, tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, ya, itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kita menghakimi seseorang, kata Alkitab, hakimilah dengan adil, ya, hakimilah dengan adil. Jadi kita boleh menghakimi, tapi harus dengan adil. Kalau tidak bisa menghakimi dengan adil, jangan menghakimi. Itu maksudnya, teman-teman. Ya. Jadi Alkitab, saya katakan, ayat-ayatnya tidak ada yang berbenturan. Ya. Ayat-ayat Alkitab tidak ada yang bertentangan. Ya. Di satu sisi dikatakan jangan menghakimi, di sisi lain dikatakan tegurlah, nasihatilah, nyatakanlah apa yang salah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apakah keduanya bertentangan? Teman-teman, baik konteks, tidak bertentangan. Ya, jangan menghakimi itu maksudnya adalah jika Anda tidak bisa menghakimi dengan adil. Karena ada tertulis, jika engkau menghakimi, hakimilah dengan adil. Ya. Menghakimi dengan menasehati, menegur, menyatakan apa yang salah, itu sama. Jadi kalau kita menasehati orang yang memang salah, ya kan, kemudian kita nyatakan kesalahannya, kita tegur, kita nasehati, itu namanya menghakimi dengan adil karena sesuai dengan fakta. Ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan fakta, nah jangan menghakimi. So teman-teman, saya kira ini penjelasan singkat dari saya, klarifikasi dari saya, karena ada teman-teman yang 1-2 orang ya berkomentar di video saya yang membahas tentang pendeta GL, ya, dikira saya menghakimi pendeta GL, ya kan? Dan janganlah menghakimi begitu, ya. Ini penjelasan saya bahwa saya tidak menghakimi, tetapi perintah dari Alkitab adalah beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan dalam hal menghakimi, itu Alkitab mengizinkan kita menghakimi orang lain secara adil. Karena ada tertulis, jikalau engkau ingin menghakimi, hakimilah dengan adil. Jikalau engkau tidak bisa menghakimi dengan adil, maka jangan menghakimi. So teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video pendek ini bisa menjadi satu perenungan, ya, pencerahan baru bagi kita semua. Dan saya berharap Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.